Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rendani dengan NIM 1919302020 dan saya mengampu pada program studi sarjana terapan kebidanan tingkat 3 semester 5. Nah, jadi pada segmen kali ini saya akan membuat video tentang metode KB amenorrhea laktasi atau disingkat dengan MAL. Oke, untuk info selanjutnya ikuti terus ya video saya. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu Halimah, mari Bu duduk biar kita ngobrol nyaman ya Bu. Iya Bu. Ya ampun, Ibu ini makin cantik aja ya walaupun habis melahirkan. Bu. Gimana Bu, dedek bayinya sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat Bu ini. Sehat ya, ini nggak dibawa ya di rumah sama bapaknya? Iya, sama bapaknya, nyusu sama bapaknya. Bercanda Ibu ini ya kan. Jadi asinya Bu lancar Bu? Alhamdulillah lancar Bu. Lancar ya. Oh, jadi kalau saya boleh tahu keluhan Ibu apa? Jadi gini kan Bu, selama saya baru siap melahirkan, jadi saya ini mau KB, makanya saya mau konsultasi dulu sama Ibu. Yang mana KB yang bagus gitu. Ibu menyusui ya, berarti yang KB yang aman untuk Ibu menyusui ya. Ya takut Ibu takut juga ya kan, kalau misalnya KB-nya salah nanti asinya nggak keluar ya kan. Gitu. Oke. Kalau nggak salah Ibu melahirkan 2 bulan yang lalu ya Bu? Iya Bu. Oke, jadi selama masa nifas ini sudah masa nifas ya Bu, 2 bulan. Habis dari 2 bulan ini Ibu ada perdarahan atau flek-flek darah haid atau Nggak ada. Nggak ada ya Bu? Oke. Jadi selama masa nifas ini Ibu nggak ada berhubungan sama Bapak kan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, tadi Ibu bilang Ibu mau ber-KB yang aman untuk Ibu menyusui ya. Oke, jadi yang pertama itu ada IUD. Nah, IUD ini dia KB yang terbuat dari tembaga yang berbentuk huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Nah, jadi IUD ini dia bukan KB hormon, jadi dia KB non hormonal. Dia kalau misalnya Ibu pakai, dia nggak akan mengganggu produksi ASI Ibu. Nah, tetapi Bu ada kekurangannya. Apabila Ibu berhubungan akan terasa nyeri pada rahim Ibu. Dan keuntungannya itu praktis Bu. Dan sekali pemasangan dan dapat mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah senggama terputus. Bu, senggama terputus ini yaitu apabila Ibu berhubungan, Bapak dianjurkan untuk segera mengeluarkan spermanya ataupun ejakulasinya di luar, tidak boleh di dalam. Nah, seperti itu ya Bu. Selanjutnya adalah MAL, metode amenorrhea laktasi. Nah, KB ini sama direkomendasikan khusus untuk ibu yang baru melahirkan dan ibu menyusui. Jadi menurut saya itu sangat cocok untuk ibu dan ini juga aman Bu, efek sampingnya juga tidak. Jadi Bu, di antara KB yang saya jelaskan tadi yang aman untuk ibu menyusui, Ibu pilih yang mana? Yang tadi yang Ibu bilang yang terakhir, yang mal-mal tadi kan Bu. Oh. Tapi saya tidak mengerti Iya, KB MAL ya Bu, amenorrhea laktasi. Nah iya, jadi KB amenorrhea laktasi ini yaitu KB yang menghambat terjadinya pembuahan sel sperma ke dalam rahim ibu, dikarenakan hormon estrogen ibu menurun, dikarenakan meningkatnya hormon prolaktin dan oksitosin ketika ibu menyusui. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya yaitu ibu dianjurkan untuk menyusui secara adekuat. Apakah ibu tahu menyusui secara adekuat? Tidak ya Bu. Nah, iya, jadi saya jelaskan. Menyusui secara adekuat yaitu ibu menyusui anak ibu setiap 2-3 jam sekali. Nah, kalau misalnya ibu menyusui secara sering, maka hormon prolaktin dan oksitosin ibu meningkat dan hormon estrogen ibu akan menurun. Jadi ibu tidak bisa hamil, begitu Bu. Iya Bu. Jadi dianjurkan ibu untuk konsisten ya Bu. Ibu tidak boleh salah dalam menggunakan metode amenorrhea laktasi ini. Jadi kalau misalnya saya tanya kembali kepada ibu sudah paham belum Bu metode? Berapa jam sekali Bu kalau misalnya menyusui dengan metode MAL? 2-3 jam sekali. Iya, 2-3 jam sekali ya Bu. Jadi Bu, apakah ada yang bertanya lagi? Jadi gini kan Bu, boleh nggak kalau misalnya saya pakai KB ini sambil kerja, terus saya memberi asinya memakai DOT? Oh begitu ya Bu. Nah, kalau metode amenorrhea laktasi ini kita harus konsisten Bu, gitu. Kita harus menyusui secara langsung dari mulut bayi ke payudara ibu. Nah, gunanya apa? Agar supaya hormon prolaktin dan oksitosin ibu meningkat dan menurunkan hormon estrogen ibu. Nah, kalau ibu mengasinya dari DOT, maka itu tidak akan merangsang hormon ibu dan bisa ibu bisa hamil, ada peluang waktu hamil, dan dikatakan metode MAL ini gagal. Dan saya anjurkan sih ibu lebih fokus aja di rumah gitu Bu, dan mengurangi aktivitas dan mengurangi beban berat seperti itu Bu. Nah, jadi ibu sudah paham kan Bu, dan ibu juga sudah menyetujui mengenai metode MAL ini? Ya, Bu. Sudah ya Bu. Nah, kalau ibu sudah menyetujui dan ibu juga sudah paham, jadi saya mau bicarakan kepada ibu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ibu dalam menggunakan metode MAL ini. Yang pertama,
Saya ulangi lagi, ibu harus menyusui anak ibu secara adekuat yaitu 2-3 jam sekali. Selanjutnya ibu tidak boleh menggunakan DOT. Selanjutnya, apabila nanti di masa nifas ibu ini ada perdarahan ataupun flek-flek darah, maka ibu harus segera menghentikannya. Nah, apabila ibu takut ketika nanti ibu bisa hamil, maka ibu harus mengkombinasikannya dengan kondom. Nah, seperti itu, Bu. Bu, kalau begitu saya balik dulu ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Iya, Bu, sama-sama sudah menjadi tugas saya. Terima kasih ya, Ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.